Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum Ibu menyampaikan materi, mungkin alangkah baiknya Ibu perkenalkan nama dan mapel yang Ibu pegang di sekolah ini ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Niputu Wirusmini, memegang mata pelajaran matematika, baik matematika wajib maupun minat. Di samping itu juga memegang ekstra pramuka ya. Ada hubungannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Nah, adapun materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini itu adalah tentang materi kepramukaan. Sebenarnya anak-anak kalau sudah mendengar kata pramuka ataupun kepramukaan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian, karena dari SD sudah mendengar kata tersebut ya, mungkin sudah terbiasa, dan kalian mungkin sudah sering melihat beberapa siswa yang memakai pakaian seragam pramuka lengkap dengan merah putih di lehernya. Berarti kalian sudah terpikir di kepala kalian bahwa itu adalah anak-anak pramuka. Nah, sebenarnya pramuka itu kepanjangan dari Praja Muda Karana. Kalau kita artikan lebih, ini ada artinya itu orang muda yang berkarya ya. Nah, sebenarnya pramuka ini keanggotaannya itu sudah ada tingkatannya, yaitu dari umur 7 sampai 10 tahun, atau biasanya di umur itu adalah SD ya. Itu kita sebut dengan pramuka siaga ya. Kemudian ada yang umur 11 sampai 15 tahun, itu di tingkat SMP biasanya kita sebut dengan penggalang. Kemudian di tingkat SMA, nah seperti anak-anak yang sekarang, itu kita sebut dengan penegak, yang kisaran umurnya itu 16 sampai 20 tahun. Kemudian setelah itu ada lagi satu yang namanya pandega, itu umur 21 sampai 25 tahun ya. Kemudian pendidikan kepramukaan ini atau pramuka ini merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah ataupun di luar keluarga, yang dirancang semenarik mungkin, yang pelaksanaannya itu adalah di alam terbuka ya. Nah, tujuannya dari pelaksanaan dari kepramukaan ini adalah untuk membentuk manusia-manusia yang mempunyai karakter yang baik, dalam artian dia memiliki watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Itu sebenarnya tujuan dari kegiatan kepramukaan ini. Makanya dari beberapa tahun yang lalu, pramuka ini dijadikan sebagai ekstra wajib di satuan pendidikan, karena dilihat dari tujuan dari kegiatan pramuka itu untuk membentuk karakter dari manusia yang baik ya. Kemudian adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepramukaan itu harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sudah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undangnya kalau tidak salah itu nomor 12 tahun 2012 tentang kepramukaan. Nah, di samping itu pramuka juga memiliki kode kehormatan, yaitu Trisatya dan Dasadharma, sehingga diharapkan
peserta didik atau yang mengikuti kegiatan pramuka itu pelaksanaannya atau tingkah lakunya berpedoman pada Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, untuk sekarang di SMA 3 ini ataupun di sekolah-sekolah lain mungkin ya, itu ada namanya gugus depan. Gugus depan itu kita singkat dengan gudep ya. Kalau di SMA sendiri, di SMA 3 sendiri ini namanya gudepnya 01, 005, 01, 006. 01 itu menandakan bahwa kepramukaan itu berada di Kabupaten Karangasem. Kemudian 005 itu menandakan gudep untuk putra di SMA 3. Kemudian 006 itu gudep untuk pramuka gudep putrinya. Nah, kemudian setelah gudep itu dalam suatu sekolah itu ada namanya kamabigus. Siapa yang sebenarnya menjadi kamabigus dari masing-masing sekolah? Kamabigus itu otomatis disandang oleh kepala sekolah. Jadi siapa kepala sekolah di SMA tersebut ataupun di satuan pendidikan tersebut akan sekaligus menjadi kamabigus dari gugus depan tersebut. Kemudian di bawah kamabigus ada namanya kepala gugus depan atau kagudep ya. Nah, di sini kagudepnya dalam satu sekolah itu ada dua. Kenapa ada dua? Karena satuan putra dan satuan putri itu terpisah. Jadi dalam satu sekolah itu ada dua kagudep, kagudep putra sama kagudep putri. Kemudian di bawah itu ada namanya ambalan ya. Kalau di SMA 3 di sini kita ambalan putranya namanya ambalan aksara, kemudian ambalan putrinya namanya Rukmini di SMA 3. Kalau mungkin di sekolah lain itu lain lagi. Setiap ambalan itu, setiap sekolah itu berbeda nama. Nah, kemudian dalam satu ambalan itu dipimpin oleh pradana. Ada juga pradana putra, kemudian ada juga pradana putri. Nah, di bawah dari ambalan itu baru ada sangga, sangga putra, sangga putri. Nah, kemudian untuk kegiatan kepramukaan di SMA 3 ini karena dia merupakan ekstra wajib yang dilakukan di SMA 3, maka seluruh pesertanya itu adalah siswa-siswi SMA Negeri 3 Amblapura. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaan dari ekstra wajib tersebut? Nah, ekstra wajib tersebut itu disinkronkan dengan mata pelajaran yang ada hubungannya dengan kepramukaan. Itu. Kemudian selain dari ekstra wajib pramuka itu, untuk lebih memperdalam, kalau misalnya ada siswa-siswa yang memang perasaannya atau senangnya itu tentang kepramukaan, ada lagi dia yang mengkhusus itu ekstra pramuka. Biasanya kita sebut dengan pramuka inti ya. Nah, itu baru keanggotaannya hanya orang-orang atau siswa yang memang benar-benar berminat mengetahui atau berkecimpung di kegiatan kepramukaan. Nah, jadi antara ekstra wajib sama ekstra pilihan itu terpisah. Kita sebut dengan ekstra pilihan ya, dan kita sebut dengan pramuka inti. Itu memang orang-orang yang atau siswa yang berminat dan senang ikut kepramukaan. Nah, mungkin untuk materi kepramukaan secara umum itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Nanti mungkin untuk kalian kalau misalnya ada yang memang berminat atau senang memperdalam tentang
materi kepramukaan itu ada di pramuka itu sendiri. Ya, mungkin sekian dari Ibu untuk menyampaikan materi ini. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.